Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi qanati Lughatil Arabiyyah. Selamat datang di channel Lughatil Arabiyyah, bahasaku bahasa Arab. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali program kita belajar bahasa Arab dari nol. Kita akan masuk pada part yang kelima, Aqsamul Ismi. Masih membahas tentang macam-macam isim. Kita masuk ke bagian yang keempat, isim jamid dan isim mushtaq. Isim jamid dan isim mushtaq. Mari kita bahas. Pernahkah teman-teman menghafal tasrif seperti berikut ini? Nasara yansuru, nasran, nasirun, mansurun, unsur, la tansur, mansarun, mansarun, minsarun, nusira, yunsaru. Insya Allah teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab walaupun sebentar, insya Allah tidak asing dengan tasrif ini ya, terutama yang sudah belajar ilmu shorof atau sudah belajar tasrif. Oke, jadi nasara yansuru, unsur, la tansur, dan nusira yunsaru sudah kita pelajari sebagiannya di konten sebelumnya, yaitu sudah kita pelajari apa? Nasara yang disebut fi'il madhi, yansuru disebut fi'il mudhari, dan unsur fi'il amar. Yang sudah kita bahas di pembagian kata dalam bahasa Arab di macam-macam fi'ilnya. Lalu dan akan kita jelaskan sisanya, yaitu la tansur, nusira, dan yunsaru di pembagian fi'il nanti. Ya, jadi ini semuanya fi'il ya teman-teman. Sedangkan tadi judul kita apa? Isim teman-teman, pembagian isim. Lalu, apa pembahasan kita ya ini? Lalu apa sebutan dalam bahasa Arab untuk kata-kata sisanya atau untuk isim sisanya, yaitu nasron, nasirun, mansurun, mansarun, mansarun, mansarunnya ada dua ya, dan minsarun apa? Mari kita bahas. Oke, kita baca. Alismu bin nadhari ila tarqibihi kismani. Alismu bin nadhari ila tarqibihi kismani. Isim dilihat dari pembentukannya ada dua macam. Ya, dilihat dari pembentukannya, dari susunannya, dari dibuatnya ada dua macam. Yang pertama adalah alismul jamid. Tadi ya, isim jamid. Atau kalau diindokan kata baku. Kata baku. Baik. Isim jamid ada dua bentuk teman-teman. Yang pertama adalah ismul jinsi. Ismul jinsi. Kalau diindokan nama jenis. Nama jenis. Apa itu ismul jins? Yaitu isim yang tidak diambil dari kata apapun. Isim ya, semua isim dalam bahasa Arab yang tidak diambil, tidak dibentuk dari kata apapun. Contoh seperti rajulun, qalamun, sarirun, asadun, nahrun. Rajulun seorang laki-laki, qalamun sebuah pulpen, sarirun sebuah ranjang, asadun seekor singa, dan nahrun sungai. Kenapa ini semuanya ismul jins? Karena kita lihat kelima isim ini ada dengan sendirinya teman-teman, ada dengan sendirinya dalam bahasa Arab, tidak diambil dari fiil atau kata apapun ya, tidak diambil fiil, maka kita nggak akan nemu fiil misalnya rojala yarjulu, nggak ada. Rojala yarjulu nggak ada ya teman-teman. Begitu pula qalama yaklimu, nggak ada ya teman-teman. Maka kita nggak akan dapati dalam bahasa Arab mempulpenkan atau melaki-lakikan, nggak ada teman-teman, atau meranjangkan ya, nggak ada fiilnya, ataupun dalam bentuk kata apapun, nggak ada ya. Baik. Yang kedua, yang termasuk isim jamid juga, yaitu al-masdar. Apa itu al-masdar atau masdar? Masdar dalam bahasa Indonesia disebut asal kata. Asal kata. Yaitu pengertiannya isim yang menunjukkan kejadian tanpa menunjukkan waktu. Isim yang hanya menunjukkan kejadian tanpa menunjukkan waktu. Dalam tasrif, masdar adalah asal dari fiil dan kata-kata selainnya. Dalam tasrif tadi ya, nasara yansuru nasran. Contoh, nasara yansuru nasran, nasirun mansurun sampai akhir seperti di awal tadi. Pada tasrif di atas, kata nasran yang artinya pertolongan, kata nasran artinya pertolongan adalah masdar. Kenapa masdar? Dia asal kata karena cuma satu kata pertolongan, dan ia adalah asal dari kata-kata selainnya. Contoh misalnya yang sudah kita pelajari, nasara telah menolong. Nah, ini kan
asalnya nasara ini asalnya nasran ditambah telah gitu kan. Yansuru sedang atau akan menolong. Asalnya dari mana? Dari nasran. Contoh lain misalnya yang sudah kita pelajari unsur, tolonglah. Ini juga asalnya dari pertolongan. Nah, gitu teman-teman. Atau dalam bahasa Indonesia kita belajar yang namanya imbuhan, teman-teman. Imbuhan. Ya, ini si masdar ini biasanya dalam bentuk arti misalnya tolong, mulia, atau misalnya duduk dan seterusnya. Jadi nggak ada kata imbuhannya. Itulah yang disebut masdar. Oke. Yang kedua namanya alismul mushtaq. Ya, jadi teman-teman kalau masih kurang paham dengan isim jamid, insya Allah akan paham ketika kita bahas lawannya. Ya, yaitu isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Isim mushtaq bahasa Indonesianya yang terbentuk ya teman-teman, isim yang terbentuk. Yaitu apa? Isim yang terbentuk dari isim jamid. Mudah kan? Tadi kalau isim jamid tidak dibentuk dari kata apapun, nah kalau si isim mushtaq, nah dia malah terbentuk dari isim jamid. Isim jamid yang dimaksud di sini adalah masdar ya teman-teman, adalah masdar, bukan ismul jins. Karena ismul jins tadi tidak dibentuk dari kata apapun. Oke, yang termasuk isim mushtaq adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ismul fa'il, nama pelaku, yaitu isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti pelaku, ismul fa'il. Contohnya tadi ya, masdarnya apa? Nasran, pertolongan. Kalau mau dibuat ismul fa'il, dibuat wazannya fa'ilun, atau dibuat timbangan katanya dari nasran jadi nasirun, penolong, atau yang menolong. Pelaku kan teman-teman? Karena dia yang menolong, ya, pelaku dari pertolongan. Contoh yang kedua misalnya dorban, artinya pukulan, ini masdar. Doribun, pemukul atau orang yang memukul. Nah, ini dua-duanya disebut ismul fa'il dan dia isim mushtaq. Kenapa isim mushtaq? Karena terbentuk dari masdar. Terbentuk keduanya dari masdar nasron dan dorban. Mudah ya teman-teman? Yang kedua ada ismul maf'ul, yaitu nama objek bahasa Indonesianya. Isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti objek. Nah, ini lawannya. Kalau ini pelaku, yang ini objek. Contohnya sama dari nasran, pertolongan, jadi mansurun, tertolong atau yang ditolong. Dari dorban, pukulan, jadi madrubun, terpukul atau yang dipukul. Teman-teman bisa lihat ya, sesuai namanya, ismul fa'il, maka jadinya nasirun, qoribun. Begitu pula maf'ul, jadinya mansurun, madrubun. Nah, walaupun nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di konten-konten setelahnya teman-teman ya. Kita fokus dulu, kita tahu, oh ini toh isim mustaq. Oh ini toh isim mustaq, yaitu yang terbentuk dari masdar. Ya, kita fokus dengan pembahasan kita. Yang ketiga adalah ismut tafdil, indonya kata perbandingan, yaitu isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti lebih atau paling. Ya, ingat ya teman-teman, fokus pada yang di garis bawah ini. Artinya apa? Contoh, misalnya karoman. Nah, ini mulia. Ini masdar, satu kata ya kan? Nah, kalau si isim tafdil dia ditambah a depannya, jadi akromu, lebih atau paling mulia. Husnan artinya baik. Ahsan, lebih atau paling baik. Nah, jadi kalau ismu tafdil gampangnya dia timbangan katanya af'alu. Af'alu. Contohnya mungkin teman-teman punya teman yang namanya akmal, ya kan? Artinya itu paling sempurna atau lebih sempurna, atau ajmal, paling ganteng atau lebih ganteng, dan seterusnya. Itu semua isim tafdil yang dibentuk dari masdar. Oke. Yang keempat, ismuz zaman, nama waktu. Isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti waktu. Contoh, nasran sama pertolongan, mansorun waktu menolong. Ya, ditambah mim depannya. Mansorun artinya waktu menolong. Guruban terbenam, ditambah ma depannya maghribun waktu terbenam. Nah, gimana kita cara ngerubahnya? Kok ada yang mansorun pakai fathah, ada yang maghribun pakai kasroh? Nanti ya, teman-teman. Intinya kita tahu dulu ini namanya isim zaman. Ya, maghrib waktu terbenam. Nah, temannya isim zaman
yang satu wazan atau satu timbangan kata adalah ismul makan. Makanya ini biasanya dibarengin teman-teman pembahasannya. Ismul makan yaitu nama tempat, zaman sesuai Indonesia ya, zaman itu waktu, makan itu tempat. Isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti tempat. Sama teman-teman, nasron pertolongan, mansorun tempat menolong. Jadi kalau Anda bilang mansorun bisa dua artinya, bisa waktu menolong, bisa tempat menolong. Begitu pula guruban terbenam, maghribun bisa waktu terbenam, makanya ada salat apa ketika terbenam matahari? Ketika ya, di waktu terbenam matahari ada salat maghrib. Dan tempat terbenam matahari disebut barat. Jadi maghrib itu disebut juga barat artinya teman-teman. Contohnya dalam Al-Quran misalnya di surat Ar-Rahman, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbnya dua timur dan dua barat. Dan juga negara dinamakan, dan juga ada negara yang dinamakan Maghribun. Ya, Maghribun yaitu negara Maroko. Kenapa disebut Maghrib? Karena Maroko adalah negara paling barat di dunia, salah satu yang paling barat di dunia. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah ismul alati. Ismul alah, kata alat. Sesuai namanya ya, alat. Isim yang dibentuk untuk menunjukkan arti alat ya. Contoh misalnya dorban, pukulan. Nah, kalau isim alat dia wazannya biasanya pakai mif'alun. Contohnya di sini midrobun artinya alat memukul alat. Nah, teman-teman, diambil dari mana? Dari dorban. Atau teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab nggak asing dengan kata ini, itu fathan artinya buka. Alat untuk membuka namanya miftahun. Nah, teman-teman, makanya miftahun diartikan kunci. Apa sih gunanya kunci? Gunanya kunci alat untuk membuka pintu. Nah, 6 ini disebut isim mushtaq yang terbentuk dari si masdar. Kesimpulan teman-teman dari pertanyaan di awal tadi, ada nasara yansuru nasran, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansurun minsurun, nusira yunsaru. Kesimpulannya, nasara artinya telah menolong, nusira artinya telah ditolong. Ini disebut fi'lun madin yang sudah kita pelajari, yaitu kata kerja lampau. Yansuru sedang atau akan menolong, yunsoru sedang atau akan ditolong. Ini namanya fi'lun mudhari, fi'il untuk menunjukkan sekarang atau akan datang. Nah, dua ini sudah kita pelajari ya tadi ya di awal part yang pertama, pembagian kata dalam bahasa. Nasran, nah ini yang barusan kita pelajari, ini disebut masdar, pertolongan. Nasirun, ini juga sudah kita pelajari barusan, ismul fa'il, penolong atau yang menolong. Mansurun, ismul maf'ul, tertolong atau yang ditolong. Unsur, fi'il amar, tolonglah. Ini sudah kita pelajari di awal part 1 ya teman-teman, di pembagian kata dalam bahasa Arab. La tansur fi'lun nahi, kata larangan, lawannya fi'il amar perintah, nahi larangan, jangan tolong. Nah, mansorun. Ya, ini ya teman-teman, mansorun dua ini dia ismu zaman wal makan. Itu kan digabungkan teman-teman karena bentuknya sama, yaitu bisa diartikan tempat atau waktu menolong. Dan yang terakhir, minsorun disebut ismul alah, alat menolong. Semoga teman-teman bisa mengikuti pembahasan kali ini ya teman-teman. Jika masih ada yang kurang dipahami, yang pertama kali bisa diulang kembali materinya. Jika masih kurang paham juga, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Barakallahu fiikum.